Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Alwia, NIM A0120-317, Prodi Agribisnis. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi pengantar komputer. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi pada komputer. Sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan berguna. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada suatu waktu, Anda menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer Anda, dan dengan demikian beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan dengan lancar. Macam-macam sistem operasi. Sistem operasi biasanya sudah terpasang saat Anda pertama kali membeli komputer. Sebagian besar pengguna komputer langsung menggunakan sistem operasi tersebut, tetapi mereka dapat mengubahnya dengan sistem operasi yang lain. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan, yaitu Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Saat ini, sistem operasi modern telah menggunakan antarmuka pengguna grafik disebut GUI. Melalui GUI, Anda dapat menggunakan mouse untuk klik ikon, tombol, dan menu. Selain itu, GUI menampilkan semua informasi pada komputer menggunakan kombinasi grafis dan teks. Setiap sistem operasi memiliki GUI yang berbeda-beda, maka mungkin Anda membutuhkan waktu beberapa saat untuk beradaptasi dengan GUI yang baru. Sistem operasi modern telah dirancang untuk digunakan dengan mudah dan mayoritas memiliki fitur-fitur dasar yang sama. Komponen serta fungsi pada sistem komputer. 3 komponen komputer. Ketiga komponen komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia atau pengguna, brainware. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga komponen komputer tersebut. Yang pertama, hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perangkat keras adalah salah satu dari ketiga komponen komputer utama bagian sistem komputer yang berwujud alat dapat kita lihat dan dipegang. Hardware mempunyai fungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contoh hard disk yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti monitor, speaker, keyboard, mouse, dan masih banyak yang lainnya. Hardware terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, input device atau perangkat masukan, berfungsi untuk memasukkan data baik berupa gambar, teks, video ke dalam komputer. Contoh dari input device yang sering kita jumpai yaitu keyboard, webcam, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosesor, perangkat pengelola data, berfungsi untuk mengelola data yang diperoleh dari input device itu setelah diproses dan diteruskan kepada output device. Contoh dari perangkat pengelola data, CPU atau Central Unit Processor dan mikroprosesor. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran, berfungsi untuk mengeluarkan dan menghasilkan data yang telah dimasukkan ke input device. Contoh dari output device yang sering kita jumpai yaitu monitor, speaker, dan printer. Kedua, software. Komponen komputer selanjutnya adalah software.
Disebut juga perangkat lunak berfungsi untuk memproses data atau perintah, instruksi hingga mendapat hasil atau menjalankan berbagai perintah. Selain itu, software dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Macintosh, Linux, dan Unix. Program aplikasi, suatu program yang ditulis dalam bahasa memprogramkan tertentu untuk diterapkan pada suatu bidang. Contoh dari program aplikasi ialah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak yang lainnya. Utility atau program bantu, suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contoh dari utility ialah Google Chrome, Mozilla Firefox, Winamp, antivirus, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman atau lebih dikenal dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar yang berfungsi untuk memerintah komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu JavaScript, PHP, Visual Basic, Pascal, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data, atau biasa dikatakan juga orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada yang mengoperasikan maka komputer tidak akan dapat dijalankan. Berikut jenis-jenis brainware. Yang pertama, operator, orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan perangkat komputer. Misalnya seperti menyiapkan data untuk diakses, merawat sistem komputer, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, programmer adalah orang yang menguasai bahasa pemrograman. Programmer juga dapat dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang diperlukan pada sistem komputerisasi yang dirancang. Yang ketiga, administrator adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada beberapa contoh dari hardware, software, dan brainware. Jenis sistem operasi komputer. Berikut ini merupakan jenis-jenis sistem operasi komputer yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sistem operasi DOS, yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System, adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM, layaknya perangkat komputer versi terdahulu. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Sistem operasi Windows. Windows merupakan OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengordinir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer, instalasi akademik, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi Windows terbaik, mengalahkan Linux dan operating system lainnya untuk saat ini. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berikut visibilitas rata-rata pengguna Linux kerap memasang dan melakukan konfigurasi untuk membangun sistem. Yang keempat, operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Yang kelima, sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS. Masa kini, saat ini UX sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna.
Terkait keunggulan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa dicoba, namun segi penggunaan unik sudah sangat jarang digunakan. Berikut kita dapat melihat beberapa tampilan dari jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Demikian pembahasan mengenai sistem operasi pada komputer. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.